Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah dengan nomor stambuk D10121716. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, angkatan 2021. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam kelas F BT14. Baiklah, langsung saja. Judul materi yang akan saya bahas kali ini ialah kewenangan tentang peradilan agama. Kewenangan peradilan agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah sebagai berikut: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan yang terakhir ekonomi syariah. Dari bagian yang saya sebutkan di atas, saya akan menjelaskan dari salah satunya. Yang saya jelaskan ialah mengenai wasiat. Wasiat adalah pesan seseorang untuk menatasharufkan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya, seseorang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian 1/5 dari harta yang ditinggalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum wasiat. Hukum wasiat dilihat dari segi cara objek wasiat. Maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Wajib hal ini dalam hubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zakat, fidyah, puasa, dan lain-lain, yang merupakan utang yang wajib ditunaikan. Yang kedua, sunnah. Sunnah apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapatan ini dikuatkan oleh jumhur ulama, termasuk di dalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga, makruh. Hukum wasiat makruh dilaksanakan apabila harta yang dimiliki sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka yang sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupannya atau biaya kebutuhan lainnya. Yang keempat, haram. Haram apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya, mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang rukun wasiat. Rukun wasiat yaitu yang pertama, orang yang mewasiatkan atau mushi. Yang kedua, adanya penerima wasiat atau muslahu. Yang ketiga, adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Yang keempat, adanya ijab qabul atau ucapan serah terima dengan adanya ijab dari mushi. Misalnya, aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu, sedangkan qabul berasal dari pihak muslahu yang sudah jelas ditentukan. Berikut saya akan menjelaskan tentang syarat wasiat. Adapun syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dimiliki mushi atau orang yang berwasiat: mukallaf atau balik dan berakal sehat, merdeka baik laki-laki maupun perempuan.
muslim maupun non-muslim, dan dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa. Yang kedua, syarat-syarat muslahu atau pihak yang menerima wasiat. Harus benar-benar wujud atau ada, meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan, tidak menolak pemberian yang berwasiat. Bukan pembunuhan orang yang berwasiat, dan bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli warisnya. Yang ketiga, syarat-syarat atau sesuatu harta yang diwariskan. Jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan, dapat berpindah memilih dari seseorang kepada orang lain. Harus ada ketika wasiat diucapkan dan harus dapat memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum. Syaroh, misalnya wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburannya. Yang keempat, syarat-syarat sikhat, ijab qabul. Kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami baik dengan lisan ataupun tulisan, dan menerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan wasiat. Yang pertama, kadar wasiat. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta yang dipunyai oleh orang yang berwasiat, yaitu harta bersih setelah dikurangi utang apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang. Misalnya, orang yang berwasiat meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa 1 miliar, namun ternyata ia mempunyai hutang 500 juta. Maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan sepertiga dari 1 miliar. Yang kedua, wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga harta. Jika lebih dari itu, maka hendaklah atas persetujuan ahli waris, dengan catatan tidak menyebabkan madharat bagi ahli waris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hikmah wasiat. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Yang kedua, menghormati nilai-nilai kemanusiaan terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturahmi. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.